Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi bersama saya dengan Pastor Pinto Sihombing Kapusin pada renungan kita kali ini, Jumat 7 Januari 2022. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 12 sampai ayat 16. Demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kesempatan ketika mempersiapkan pasangan calon pengantin dalam pelayanan penyelidikan kanonik, salah satu pertanyaan yang biasa saya ajukan kepada pasangan-pasangan itu adalah, bagaimana usaha kalian mempertahankan cinta yang sudah kalian mulai sejak kalian berjumpa sampai akhir hayat nanti? Satu hal yang berkesan untuk saya, jawaban dari calon pengantin itu mengatakan demikian. Si calon suaminya sambil menatap pasangannya berkata, "Aku menerima dia apa adanya sebagai istriku, Pastor." Calon istrinya juga langsung membalasnya dengan kata-kata yang sama, "Aku juga menerimamu apa adanya." Lalu spontan dengan senyum saya menimpali jawaban mereka, "Yakin? Bukannya ada orang tertentu yang justru mengatakan, 'Aku menerimamu karena ada apanya?'" Mereka menjawab serentak, "Tidaklah, Pastor." Saudara-saudari yang terkasih, saya merasa yakin bahwa saling menerima apa adanya merupakan kekuatan bagi calon pasangan suami istri ini, sehingga mereka berani untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, yakni perkawinan suci. Pada hari ini Tuhan menyapa kita dengan sapaan yang indah dan juga teladan terbaik untuk menerima semua orang apa adanya. Santo Yohanes memulai perkataannya dalam bacaan pertama hari ini, "Saudara-saudariku terkasih, tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah." Pernyataan ini membuka pikiran kita untuk memahami kasih setia Tuhan bagi manusia sebagaimana digambarkan penginjil Lukas hari ini. Dikisahkan dalam bacaan Injil bahwa Tuhan Yesus sedang berada di sebuah kota yang dihuni oleh seorang kusta yang unik. Kenapa saya katakan unik? Karena biasanya orang-orang kusta itu dikucilkan karena dianggap najis. Namun orang kusta yang satu ini tidak malu dan sungkan kepada Yesus. Ia percaya bahwa Yesus pasti menerimanya apa adanya. Apa yang dia lakukan di hadapan Yesus? Ia mengetahui segala kelebihan termasuk segala kekurangannya. Ternyata ia sadar terlebih bahwa dia memiliki banyak kekurangan dan memohon belas kasih dari Tuhan Yesus. Posisi tubuhnya di depan Yesus
tersungkur, menunjukkan kerelaannya untuk bertobat, dan terungkap dalam perkataannya ini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Orang yang dianggap najis, kotor, memiliki banyak dosa, tetapi masih berani memohon kesembuhan itu dari Tuhan. Ia tidak tinggal diam dan menikmati dosa-dosanya atau mengulangi dosa-dosa yang sama. Semua ini mendorong dia untuk percaya bahwa Yesus pasti menerimanya apa adanya. Reaksi Yesus adalah menerimanya apa adanya. Yesus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan si kusta ini. Tangan Tuhan Yesus penuh dengan berkat, maka ia mengulurkan tangannya untuk memberkati orang kusta ini dan juga untuk menjamahnya. Yesus tidak takut dengan penyakit kusta, tetapi ia datang untuk mengalahkan kusta. Alasan utamanya adalah bahwa kasih Yesus kepada orang itu, terlepas dari dosa dan salah yang dimilikinya, Yesus berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Yesus juga membantu si kusta itu supaya tahu bersyukur kepada Tuhan dan mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang membuatnya diterima kembali di dalam lingkungannya. Maka Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Yesus menerima orang kusta sebagai manusia yang bermartabat dan juga melenyapkan kusta yang dideritanya. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita sakit kusta? Secara fisik, kita tidak sakit kusta. Kita normal. Mungkin iya hati atau pikiran. Amat mudah kita berpikiran atau berprasangka dan berkata negatif kepada orang lain. Dengan demikian, kita sebenarnya menderita kusta. Bukan kusta di kulit, tetapi kusta dalam hati dan pikiran. Dengan menyimpan dendam, dengan berpikiran negatif tentang orang lain, kita mengalami sakit kusta. Karena itu, saudara-saudari, marilah kita mohon kepada Tuhan agar Ia berkenan mengulurkan tangannya untuk menjamah pikiran dan hati kita, supaya kita tidak mudah berpikiran atau berprasangka dan berkata negatif terhadap sesama kita. Kalau kita bersedia dengan rendah hati, datang dan memohon kepada Tuhan untuk disembuhkan, Ia akan peduli dengan kita yang dikuasai oleh berbagai penyakit dan juga kelemahan-kelemahan. Yesus melihat kita sebagai manusia pribadi yang bermartabat, yang diciptakan secitra dengan Bapa dan membebaskannya dari berbagai penyakit dan kelemahan. Ia mengasihi manusia yang mengakui atau mengimaninya dan menghancurkan banyak penyakit, membersihkan dari dosa yang melekat dalam diri kita. Sikap Tuhan Yesus yang menerima semua orang apa adanya, ini patutlah juga kita ikuti dalam hidup bersama dengan sesama kita. Menerima semua orang apa adanya sebagai sesama manusia, dan tidak hanya menerima sepihak yang hanya menguntungkan kita atau yang ada apanya dan menolak yang berlawanan dengan kita. Maka dengan itu, semoga kita dibantu, semoga Tuhan memberkati kita semua.